membicarakan masalah hal di mana usaha-usaha yang selama ini terdampak COVID-19. Yang dampak yang pandemi ini kami memang sangat merasakan sekali drastis. Dari 100% terbalik memang kami non-job. Dampaknya pastinya sangat-sangat terdampak sekali karena semenjak 3 bulan terakhir. Yang terutama ya kalau tidak bisa memberi jalan keluar, tolong bantu. Utang sana sini lah sama keluarga. Ya kadang kita takut juga kalau sampai lama nanti anak-anak juga nanti bisa putus sekolah. Nah, cuman ibaratnya nonsen memang betul-betul mengandalkan jasa fotografi. Kami tetap mematuhi protokol dari pemerintah. Ya alhamdulillah, walaupun tidak bisa berbagi uang, hanya bisa berbagi ilmu. Itu saja. Bersama kita minta kepada pemerintah untuk memberikan solusi yang terbaik untuk kita ke depannya. COVID-19 ini ya acara pernikahan anak saya kemungkinan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada di rumah kediaman salah satu WO yang ada di Kuala Tungkal. Dan malam ini merupakan silaturahmi dan sedikit membahas tentang adanya pandemi corona terdampak bagi pekerja seni yang ada di Tanjung Jabung Barat. Yo, kita akan wawancarai beberapa yang hadir di malam hari ini. Oke, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bahtiar, tuan rumah dalam acara silaturahmi. Untuk itu kami berkumpul pada malam hari ini membicarakan masalah hal di mana usaha-usaha yang selama ini terdampak COVID-19 ingin mengadakan pertemuan antara pengusaha-pengusaha yang seniman dengan pemerintah maupun dengan anggota dewan yang akan kami lakukan nanti. Untuk itu kami dari perkumpulan usaha jasa memohon kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memfasilitasi kami bertemu kapanpun waktunya yang akan dibicarakan nanti. Alhamdulillah kami dari WO Asipari dan teman-teman juga yang dampak yang pandemi ini kami memang sangat merasakan sekali drastis. Dari 100% terbalik memang kami non-job, ibaratkan tuh kami tidak ada job dan job-job kami itu banyak semua tertunda ya dikarenakan kita semua memang disuruh untuk mencegah, jadi acara-acara banyak yang ditunda. Ya alhamdulillah memang ini adalah hadiah yang sangat luar biasa sekali. Dalam kondisi pandemi ini kami dikatakan kami itu seperti orang kaya. Memang kami seperti orang kaya karena kami punya banyak istana yang kami pindah-pindah, kami angkat-angkat. Karena kami stop, dalam kondisi stop, kami itu bukan berarti orang kaya sebenarnya. Malah kami ini sebagai pengusaha ya, itu bebannya lebih berat daripada orang-orang biasa. Karena kredit kami dari bank itu sudah berapa per bulannya. Kredit mobil kami dan transportasi untuk angkat tenda itu ya masih kredit juga, maklum lah. Kami masih banyak yang kredit gitu. Jadi dampaknya sangat terasa sekali karena perputaran uang itu down langsung. Sebenarnya inilah pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari zaman dulu. Apa harapan pemerintahan? Cuman kayaknya kalau menurut pandangan saya, pemerintahan ini tidak pernah memandang kami gitu. Karena mungkin dari pandang pemerintah itu tidak menatap kami sebagai selaku di bidang jasa pekerja. Yang dipandang itu kan yang terdengar kan cuma tukang ojek, tukang beca, para nelayan gitu. Nah, itu yang kategori yang selalu disebut-sebut. Kami ini sebenarnya kayak seperti dibilang anak tiri, tapi kami gagah gitu.
Dibilang kami itu miskin, tapi kami seperti orang kaya. Tapi padahal kalau diselidiki, kami ini berpenampilan bagus, punya mobil banyak, ya, punya anak buah banyak. Karena itu pekerjaan kami. Kami kerja selaku dalam bidang jasa, kami harus punya penampilan, berpakaian harus rapi. Bukan berarti rapi itu kami punya banyak uang, itu tidak. Karena kami dalam pelayanan, kami harus menjaga dalam penampilan kami. Nah, itu jasa kami. Jadi harapan kami sebenarnya pemerintah itu juga memikirkan dampaknya kami ini, ya setidaknya bukan kami, ya diperhatikan lah. Karena kami juga ingin berbagi kepada anak-anak buah kami, diperhatikan bagaimana solusinya, bantuan apa yang selayaknya kami terima gitu. Karena kami dari pihak leasing, pihak perbankan pun kami masih tetap ditekan. Memang Bapak Jokowi ngomong kredit dimudahkan atau di mana, padahal pihak bank itu malah sebenarnya memang memberikan keringanan. Yang kami dapatkan ya laporan ya dari leasing, dia memberikan keringanan, tapi ke depannya 6 bulan ke depan itu kami malah dibengkakkan. Sebenarnya kayak gitu. Jadi kami harapkan mudah-mudahan pemerintah ini mengerti, ataupun anggota-anggota dewan itu memahami. Ya bukan kami ini, saya perhatikanlah kami mempunyai anak buah banyak juga, dan juga punya tanggung jawab yang diberi makan gitu. Bukan istilahnya, ya mudah-mudahan lah punya hati nurani yang bisa berbagi sama-sama. Kita sama-sama makhluk hidup, mudah-mudahan kita semua juga tetap dikuatkan dalam akidah iman kita, tetap bagaimanapun kondisi pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin dikenal dengan Uli, mewakili dari teman-teman penyanyi. Dampaknya pastinya sangat-sangat terdampak sekali, karena semenjak 3 bulan terakhir itu owner sudah tidak berlaku lagi, musik tidak bermain lagi, otomatis penyanyi pun tidak ada lagi yang bisa mempekerjakan dirinya sesuai dengan skill yang biasa kita ketahui, yaitu sebagai penyanyi. Dan mungkin saya mungkin termasuk bukan hanya di bidang penyanyi, tapi saya juga merasakan kalau untuk menyanyi saat ini tidak bisa diharap. Jadi kami harus banting setir. Ibarat kata biasa kita melakukan pekerjaan yang mudah, biasanya di panggung dengan segala make up atau pakaian yang rapi. Tapi dengan dampak Covid ini kami harus mengalih profesi, terjun ke lapangan, harus berjemur. Itu ada yang menjadi pengepul pinang, ada yang menjadi buruh, ada mungkin sebagian dari teman-teman kita itu yang kebingungan, sama sekali tidak punya pekerjaan karena untuk skill tidak bisa dipaksakan, karena itu memang tergantung dari kemampuan masing-masing. Tidak semua orang bisa melakukan sesuatu yang di luar dari mungkin penyanyi. Kalau ada sebagian yang memang hanya mengandalkan pekerjaan yang seniman atau yang menyanyi, sementara anak-anak mereka yang harus dibelikan susu, ada yang harus disekolahkan, itu sementara butuh biaya. Ada butuh biaya kredit motor, mungkin segala macam yang kredit rumah, itu pasti butuh biaya. Sementara kalau pedagang itu masih ada hasil, bisa didagang lewat online ataupun, tapi penyanyi tidak ada penyanyi online. Harapan saya sangat besar sekali pada pemerintah. Sebelumnya juga saya pernah diskusi juga dengan dinas sosial maupun yang di dewan juga. Sebenarnya saya sudah konsultasikan, karena dampak Covid sementara itu satuan tugas hanya mengambil dari data yang dikumpulkan melalui RT masing-masing atau data yang di tempat wilayah masing-masing. Itu tidak ada yang pendataan berdasarkan komunitas atau skill ataupun profesi. Nah, itu yang saya kecewakan sekali. Sementara penyanyi, pemain musik, owner atau segala macam itu kan masih tampak gagah. Di situ penilaian orang kita itu tidak berhak mendapat bantuan. Padahal sebenarnya di dalam bantuan pemerintah itu semua mendapatkan bantuan. Hanya saja bantuan itu dipilah-pilah. Untuk profesi sebenarnya punya hak, karena dia punya dampak. Tidak hanya ojol ataupun yang lain-lain seperti
yang buruh ataupun yang sejenis yang sekarang dibantu sama pemerintah, sebenarnya seniman itu punya hak. Hanya saja karena pendataan itu dilewati Pemdas yang terkecil di masing-masing wilayah, itu mungkin juga ada keterbatasan komunikasi dan pemahaman juga. Ya, kalau saya mewakili daripada rekan-rekan sound system, sangat mengharapkan kepada pemerintah setempat, khususnya agar kiranya bisa memberikan atau kelonggaran izin untuk mengadakan acara. Andai kata pun belum bisa, kami mengharapkan sesama seni, karena selama ini kami tidak dapat mencari lagi, agar kiranya memberikan jalan atau solusi bagaimana bagusnya atau baiknya. Hanya itu harapan kami. Yang terutama ya, kalau tidak bisa memberi jalan keluar, tolong bantu. Karena ini masalah corona bukan susah senang orang kaya orang miskin nih. Dampak dari corona ini sama nih, sama-sama susah. Harapan kami pengusaha sound system di kabupaten, kami berharap ada dobrakan lain dari kabupaten lain, baik itu dari teman-teman di provinsi yang aktif dalam JDC ataupun PAMI. Mari kita kompak bergerak, mari kita keluhkan suara kita semua, mari kita bangkit bersama, kita minta kepada pemerintah untuk memberikan solusi yang terbaik untuk kita ke depannya. Yang mana dulunya kita ada penghasilan hingga sekarang bahkan bisa dikatakan nol penghasilan kita yang menjual jasa, istilahnya menjual jasa di sound system. Itulah harapan kami. Mari kita kompak untuk satu provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dengan adanya corona ini penghasilan itu betul-betul nol. Selama 3 bulan ini kita menghidupi, ada yang teman-teman cuma ya utang sana sinilah sama keluarga. Ya kadang kita takut juga kalau sampai lama nanti anak-anak juga nanti bisa putus sekolah. Jadi solusinya kita mintalah sama pemerintah, kita kasih solusi bagaimana kalau bisa waktunya mungkin dari jam 9 sampai jam 12. Kita juga protokol kesehatan, jaga jarak, juga kita juga pakai masker. Mudah-mudahan pemerintah juga memberi solusi kepada kita. Kalaupun tidak ada solusi ya kita minta bantuan sama pemerintah. Karena pendapatan kita betul-betul nol. Kita cuman sekarang ini ya utang sana, utang sini untuk hidupi anak. Belum ini anak mau masuk sekolah nih, belum ada anak yang masih kuliah ini bisa putus kuliah kita. Kita mintalah perhatian pemerintah. Gimana solusinya? Agar kita bisalah dikasih ruang untuk tetap kita bekerja dengan protokol kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas fotografer di Kuala Tungkal ya. Jadi selama ini yang kita alami sebagai fotografer ya, mungkin nyaris tidak ada kerjaan ya, kecuali ada yang banting setir, mungkin ada yang bikin foto booth di bulan puasa tadi. Itu pun juga omsetnya tidak seperti tahun-tahun kemarin. Oke, langsung ya kita gimana dampak ekonomi ke rekan kita nih. Ada Jayen. Apa ya? Dengan adanya COVID ini hampir dalam 3 bulan ini tidak ada job, ya, gitu hampir ya? Tidak ada job, tapi masih alhamdulillah masih bisa bertahan lah. Paling tidak ini balik lagi tadi harapannya ke pemerintah, karena ini mungkin kabar-kabarnya nanti ada new normal kan, apalagi sebenarnya sebelum new normal di Kuala Tungkal kan nggak ada PSBB. Terus zonanya kan bukan zona merah. Paling tidak kan ada harapan lah untuk kita pemerintah. Kami di sini mengusulkan paling tidak nanti dikeluarkan surat seperti di daerah-daerah lain, mungkin kayak yang kita lihat mungkin di Karawang sudah mengeluarkan surat
pesta pernikahan sudah boleh dan usaha-usaha lain sudah boleh diperbolehkan. Paling tidak nantinya dari usulan kami ini dibawa nanti ke anggota dewan, bisa disalurkan. Pemkab Tanjab Barat itu bisa mengeluarkan paling tidak minimal sebuah secakcik surat lah tertulis ibaratnya Pemkab Tanjab Barat sudah memperbolehkan dan mengizinkan acara-acara resepsi pernikahan dan usaha-usaha lain yang terdampak COVID-19 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan kami pun bisa menyanggupin. Mungkin nantinya kita moto pakai masker kan. Nah, jadi kami berharap kepada pemerintah Tanjung Jabung Barat, kami bisa menjalankan WO kami seperti sedia kala, tapi kami tetap mematuhi protokol dari pemerintah. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, menyiapkan cuci tangan, masker, jaga jarak itu tetap kami lakukan. Kapan perlu, waktu saat di lapangan kami dipinta untuk masalah kursi dijarakkan, oke, kami akan siapkan anak buah kami untuk menjarakkan kursi. Nah, karena itu salah satunya dampaknya bukan hanya di kami yang punya WO, tapi dampak juga berpengaruh sangat besar kepada anak buah kami. Nah, jadi kami berharap kepada pemerintah, tolong kami yang bergerak di bidang jasa diperhatikan juga, karena disinilah kami dapat mengais rezeki kami, ya. Sementara pemerintah mengatakan harus sehat jasmani dan rohani, ya kan? Nah, tapi kalau kita tidak punya uang, bagaimana kita mau beli vitamin? Kita tidak punya uang, jangankan untuk beli vitamin, untuk makan anak mereka aja mereka tidak sanggup, apalagi untuk beli vitamin. Jadi dengan adanya normal, kami minta kepada pemerintah, tolonglah diperhatikan kami penerima jasa seperti WO, fotografer, makeup, udah tuh musik, organ tunggal, pemain organ, penyanyi. Tolong pemerintah, inilah kasih solusi buat kami. Ya, kami tidak memikirkan diri kami sendiri, kami memikirkan anak buah kami. Nah, sekarang inilah saatnya kami sebagai yang punya WO bertanggung jawab, minta pertolongan kepada pemerintah, kasihlah solusi buat kami. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pemerintah dan wakil rakyat kita mendengar jerit hati kami. Kami merasakan, kami sekarang ketawa-ketawa, pada hati kami menangis. Jujur saya katakan, hati saya menangis karena saya merasakan anak buah saya sendiri yang tidak ada kerjaan, mengeluh. Kita hanya bisa dapat membantu saat pertama. Yang selebihnya ya kita membantu pun kita tidak ada pemasukan. Jadi bagaimana kita membantu anak buah kita? Yang mungkin Ipat juga begitu, karena dia juga punya WO, punya anak buah. Begitu juga kemarin saya konsultasi dengan Haji Endut. Haji Endut pun sangat mengeluh sekali. Padahal kita lihat Haji Endut itu sudah lama berkecimpung. Kalau saya barulah kurang lebih 5 tahun, Haji Endut sudah puluhan tahun, masih dia mengeluh. Karena apa? Semuanya berdampak sekali pada anak buah. Ya, selama COVID, alhamdulillah, mungkin sebagian teman-teman yang lain ada yang masih bisa mengadakan makeover, itu pun untuk yang akad-akad. Tapi untuk saat ini karena sudah tidak ada lagi akad, kami hanya makeup untuk acara-acara berbagi ilmu lah kami kepada teman-teman yang belum bisa kami ajak. Ya pokoknya berbagilah, hanya bisa berbagi aja, dan itu pun ya alhamdulillah walaupun tidak bisa berbagi uang, hanya bisa berbagi ilmu, itu saja. Rencananya tuh tanggal 14 bulan 6 ini mau mengadakan acara pernikahan anak saya, karena ada yang namanya COVID-19 ini. Ya, acara pernikahan anak saya kemungkinan
ditunda. Cuman kalau bisa ya jangan sampai ditunda lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami tadi sudah mendengar semua penerima jasa, baik itu dari pelaminan, masalah tenda, anak-anak organ, pengusaha fotografer. Kami sudah mendengar semua keluhan mereka, di mana semua berpendapat pada hari ini dan seterusnya mereka mengkhawatirkan penghasilan mereka tidak terpenuhi, di mana usaha mereka salah satu usaha yang selama ini tidak bisa bergerak dibandingkan dengan usaha-usaha seperti toko, para nelayan, para tukang becak, para ojek. Mereka masih bisa berusaha, akan tetapi mereka memang tidak semaksimal mungkin mendapatkan hasil, tetapi mereka masih dapat penghasilan. Nah, dibandingkan dengan para penerima jasa seperti fotografer, pemain organ, dan usaha tenda dan pelaminan, mereka sama sekali tidak bisa bergerak dan tidak bisa menghasilkan. Nah, itulah keluhan-keluhan mereka selama ini. Untuk itu kami sebagai ketua pemersatu dari usaha jasa mereka ini mengharapkan kepada pemerintah agar supaya dapat memperhatikan bagaimana caranya usaha mereka ini bisa berjalan kembali seperti biasa. Setidak-tidaknya diperhatikan dan setidak-tidaknya usaha mereka ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang harus dipenuhi, yaitu tentang protokol kesehatan yang mungkin mereka lakukan. Untuk itu kami berharap kepada pemerintah sekali lagi supaya perhatikanlah para pengusaha jasa ini agar bisa eksis kembali. Untuk itu kami mengucapkan mungkin dari teman-teman sekalian kepada pemerintah, seandainya ini bisa dilaksanakan, kami sangat berterima kasih. Sekali lagi kami berharap kepada pemerintah dapat mengusahakan permintaan para rekan-rekan pengusaha penerima jasa ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.